Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat ke-16 sampai dengan ke-29. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yoram Raja Yehuda. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram di Ramut Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel, supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel, karena dia sakit. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita hari ini, jadilah teladan. Sekali lagi, jadilah teladan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam perenungan kita hari ini bagaimana cerita kehidupan Raja Yehuda yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, mulai daripada nenek moyangnya sampai kepada keturunannya. Sehingga hal ini yang mendasari tema firman kita hari ini. Dikatakan dalam perenungan kita yang boleh kita bacakan pada hari ini, bahwa mulai daripada keluarganya, mulai daripada nenek moyangnya telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kepada keturunannya pun melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Kita ketahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sekaligus kasih yang adil.
Tuhan itu adalah kasih dan sekaligus adil. Sehingga kita lihat kasih Allah didasari oleh keadilannya. Sebaliknya keadilan Allah didasari oleh kasihnya kepada manusia. Bacaan hari ini terdiri dari 2 perikop yang berisi kisah 2 raja Yehuda, yaitu Yoram dan Ahazia. Dan keduanya memiliki karakter yang sama, yaitu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Latar belakang mereka melakukan apa yang jahat dijelaskan dengan detail, yaitu bahwa ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, yaitu Raja Israel, karena istrinya adalah anak Ahab, yaitu Atalia. Kalau dirunut ke belakang Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat sejarahnya. Atalia adalah anak Raja Omri yang menikah dengan Isabel, anak Raja Sidon, Raja negeri Fenisia, yang merupakan penyembah Baal. Isabel berhasil memengaruhi seisi keluarga untuk menyembah Baal, bukan lagi beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita melihat mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Belajar dari kisah di atas Bapak yang terkasih, bila kita adalah orang tua, mari kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana 2 perikop itu menjelaskan tentang 2 raja Yehuda melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena mereka juga mengikuti tingkah laku orang tua mereka yang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajari kita sebagai orang yang percaya, terkhusus pada kita orang tua, boleh menjadi teladan bagi anak-anak kita, supaya mereka boleh melihat apa yang baik kita lakukan, itu boleh mereka lakukan. Namun ketika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka mereka akan melihat dan mereka akan mengikuti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua raja daripada Raja Yehuda. Apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, itu jugalah yang mereka lakukan. Mari Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan hari ini, kita mau diajak hidup di dalam kehendak Allah. Hidup menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga dalam masa muda mereka, ketika kita tidak kuat lagi, mereka boleh melakukan, bahkan bertingkah sesuai dengan kehendak Allah. Bukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, namun melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kenalkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada mereka. Lewat apa Bapak Ibu saudara terkasih? Jikalau mungkin kita tidak pintar untuk berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita ajak mereka datang kepada hadirat Tuhan. Lewat persekutuan setiap minggunya. Bahkan lewat kita yang mau terus mengajari mereka membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga lewat itu mereka boleh mengerti kehendak Allah dan mereka boleh melakukan kehendak Allah, dan hidup kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, sehingga kebenaran firman Tuhan semakin tersebar dan boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Mereka tidak menyimpang nantinya, namun mereka menjadi generasi laskar Kristus yang boleh mau melakukan kehendak Allah, sehingga mereka boleh memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Bukan penghukuman, namun berkat kasih karunia. Sebab Tuhan kita adalah kasih yang penuh dengan keadilan, dan keadilannya dilandaskan berdasarkan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami supaya kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, supaya di masa
muda mereka, bahkan mereka nanti menjadi pemimpin, mereka boleh melakukan kehendak Allah. Bukan seperti kedua raja Yehuda yang boleh kita pelajari hari ini. Mereka belajar dari kedua orang tua mereka yang melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga mereka mengalami penghukuman daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengalami kasih karunia daripada Engkau, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan keadilan, dan keadilan dilandaskan berdasarkan kasih yang daripada. Terima kasih Tuhan, berkati kami, mampukan kami. Dan sudah kami berdoa dan berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.